Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Justina Yustri Nirwandadian, NIM 20030301115, kelas C semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan mereview buku Politik Data oleh Didier Bigo, Egin Izin, dan Evelyn Ruperts untuk memenuhi tugas ke-9 mata kuliah pengantar ilmu politik. Bab 1 Politik Data. Didier Bigo, Egin Izin, dan Evelyn Ruperts. Data telah menjadi masalah sosial dan politik, tidak hanya karena menyangkut siapa saja yang terhubung ke internet, tetapi juga karena ia mengonfigurasi ulang hubungan antara negara bagian subjek dan warga negara. Hampir setiap perangkat sekarang terhubung ke internet dan menghasilkan jejak digital dalam jumlah besar. Tentang integrasi dan pergerakan, apakah pengguna menyadarinya atau tidak? Apa yang dimulai sebagai ruang yang seolah-olah dibebaskan dengan cepat menjadi ruang di mana pemerintah dan perusahaan mulai mengumpulkan, menyimpan, mengambil, menganalisis, dan menghasilkan data yang menganalisis apa yang orang lakukan dan katakan di internet. Ini berkisar dari siapa yang berkomunikasi dengan siapa, siapa pergi kemana, dan siapa mengatakan apa, dan masih banyak lagi. Ini sekarang sedang diambang dengan data yang dihasilkan orang tentang diri mereka sendiri, terutama hubungan, gerakan tubuh, dan ukuran mereka. Jumlah dan jangkauan data yang telah tersedia, seperti yang diketahui semua orang sekarang, sangat mengejutkan. Bab ini memperkenalkan tema utama buku ini untuk memposisikan perkembangan ini dalam perspektif sejarah sosiologi yang luas dan untuk memperartikulasikan sosiologi politik internasional dari politik data. Bab 2 Infrastruktur pengetahuan dikepung data iklim sebagai memori, gencatan senjata dan target, oleh Paul Edwards. Baik kepercayaan pada pengetahuan iklim dan kebenaran yang diberikannya berasal dari rutinitas organisasi dan gencatan senjata yang diperlakukan untuk berbagai dan memelihara data iklim. Mulai tahun 1990-an, rutinitas dan gencatan senjata seperti itu diserang bersama, mencerminkan tren dalam masyarakat yang lebih luas. Budaya audit muncul yang berusaha membuka kotak hitam proses ilmiah dan proses luar batas keahlian disiplin yang telah ditetapkan saat ini. Infrastruktur pengetahuan iklim terancam oleh pemerintahan Amerika yang tidak menyukai konsep perubahan iklim antropogenik. Ini berusaha untuk menghilangkan instrumen utama, mencairkan analisis data iklim dan penelitian lainnya, menulis ulang aturan tinjauan sejawat, dan privatisasi pengumpulan data sains bumi. Pergeseran ini menargetkan rantai bukti terkait perubahan iklim, stabilitas sistem peer review, dan paradigma pendanaan penelitian iklim yang berlaku sejak 1950-an. Hampir semua pengetahuan ilmiah yang menjadi perhatian publik mungkin terpengaruh oleh transformasi ini. 3. Terhadap infrasomatisasi menuju teori algoritma kritis, oleh David M. Berry. Dalam tulisan ini, teori kritis tentang algoritma diperkenalkan untuk memberikan sarana pemahaman algoritma dan komputasi. Ini adalah pendekatan yang menolak untuk mengabaikan dan memuluskan kontradiksi dan klaim yang kontradiktif, dan mencoba untuk memahami momen dinamis dari subjek. Untuk melakukan ini, penelitian ini melihat pada dua studi kasus, yang satu memeriksa kerja mental dan yang lainnya memeriksa kerja fisik. Yang pertama melihat cara di mana konflik sosial tertanam dalam mesin algoritma dan tenaga kerja diubah menjadi komoditas melalui sebuah antarmuka. Yang kedua, dikotomi antarmuka mesin diperiksa untuk melihat bagaimana dikotomi tersebut menginformasikan banyak upaya untuk mendisiplinkan tenaga kerja yang memungkinkan upaya radikal untuk merealisasikan komputasi di dunia
fisik. Bab ini menyatakan bahwa dengan mempertanyakan infrastruktur algoritmik yang tidak terlihat dan mengkritik instrumentalisasi eksploitasi tenaga kerja menawarkan tuas kritis untuk membuka kontak hitam kapitalisme komputasi. Bab 4. Kapitalisme, Pengawasan Budaya, Pengawasan dan Politik Data 1 oleh David Lyon. Kehidupan sehari-hari di abad ke-21 sangat dibutuhkan, terutama di bagian utara global yang semakin bergantung pada data, tapi dengan efek paralel yang di selatan. Penguasaan telah menjadi aspek dominan dari interaksi dan pemerintah, perusahaan, dan tentunya setiap dan semua organisasi. Ini adalah bagian dari pengalaman sehari-hari. Interaksi, keterlibatan, dan inisiatif tidak terkecuali melalui penggunaan internet dan media sosial. Pengawasan dengan cepat menjadi bagian dari keseluruhan gaya hidup. Terlihat dalam imajinasi dan perilaku biasa seperti donasi data atau peringkat sosial, tapi ini bukanlah perkembangan budaya yang tidak bersalah. Mereka mengembangkan dan mewujudkan tahap perkembangan politik ekonomi kapitalisme pengawasan dan dipimpin oleh perusahaan internet raksasa seperti Google. Fenomena ini mendorong pengambilan dan analisis data sebagai bahan bakar baru untuk kemakmuran dan kemajuan. Jika konsumsi ini dinyatakan dengan benar, hal itu menimbulkan pertanyaan mendalam tentang hubungan sosial, etika, politik data, dan kehidupan sehari-hari. Bab 5. Keterikatan, timbal balik, dan kedaulatan yang kompleks di dunia maya oleh dengan Ronald J. Deber, Louis Pauli. Meskipun otoritas negara di seluruh dunia mencoba untuk melawan dan menangkis serangan digital dari luar negeri, mereka juga memproyeksikan kekuatan mereka sendiri secara eksternal melalui jaringan elektronik terbuka. Hasil sistematik hari ini digambarkan dengan baik sebagai keterikatan timbal balik. Bukti yang meningkat menunjukkan bahwa upaya untuk mengembalikan jaringan digital di bawah kendali teritorial dilemahkan oleh operasi yang dirancang untuk menggunakan jaringan tersebut untuk pengawasan domestik dan keamanan eksternal, dan pada akhirnya strategi teritorialisasi di dunia maya akan membatas diri. Karakteristik keterikatan timbal balik dan dunia maya saat ini sangat memperumit strategi negara yang dituju kepada fragmentasi anarkis atau hegemoni yang tidak perlu dipertanyakan atau di mana aturan ditetapkan oleh kekuatan dominan. Bab 6. Data digital dan ruang intelijen transnasional oleh Dirger Vigo Lauren Bonelli. Sejak Edward Snowden mengungkapkan praktik NSA, banyak artikel telah ditulis tentang hubungan antara data digital dan Intelligence Service atau IS. Meskipun hanya sedikit dari mereka yang telah menyelidiki penggunaan data ini oleh IS dalam praktek yang sehari-hari, mereka mempresentasikan hasil pertama dari penelitian 3 tahun termasuk wawancara dengan praktik dan mengadopsi perspektif berdewasaan. Bab ini mengusulkan pertama untuk merefleksikan kepemilikan data dan cara IS mencegat data dan membangunnya untuk tujuan mereka sendiri. Kedua, dengan siapa dan bagaimana mereka bertukar data atau secara nasional. Untuk efek ini kami menarik ruang bagaimana mereka bertukar data dari sisi objektif berbagai bentuk modal yang dimobilisasi dan berbagai jenis IS. Akibatnya 3 kelompok berbeda muncul bergantung pada kedekatan struktural dari jenis tujuan kelembagaan yang mereka pertahankan, dan dengan cara mereka menggunakan teknologi digital untuk berbagai data. Kerjasama tampaknya lebih kuat di tingkat transnasional daripada di tingkat nasional. Dalam bab ini, keterkaitan antara posisi, habitus profesional, dan praktik merupakan komunitas intelijen nasional yang dengan perspektif yang cukup umum dalam studi hubungan internasional dan keamanan yang memberikan analisis tanpa tubuh, praktik intelijen dan sejarah tanpa aktor. Bab 7. Dari berita palsu hingga berita sampah, politik data viralitas online dengan Tommaso Venturini.
Bab ini menentang gagasan berita palsu untuk menggambarkan gangguan informasi terbaru dan komunikasi online. Kebenaran dan kepalsuan tidak ada hubungannya dengan jenis informasi yang salah, yang tidak menuntut untuk dipercaya, tetapi hanya untuk diketahui dan diteruskan dengan sekilas. Jenis konten ini kemudian harus disebut berita viral atau mungkin berita sampah, karena seperti junk food yang mereka dikonsumsi mereka membuat ketagihan, bukan karena dihargai. Bab ini disusun berdasarkan argumen 3 tahap. Pertama, yang mengkritik gagasan berita palsu, menepis gagasan bahwa jenis informasi yang salah dapat ditentukan oleh hubungannya dengan kebenaran. Kedua, saya mengusulkan definisi yang berbeda tentang fenomena ini berdasarkan perendaraan daripada isinya. Ketiga, saya memperkenalkan kembali koneksi ke politik data dengan mendeskripsikan dimensi ekonomi, komunikasi, teknologi, budaya, dan politik dari berita sampah. Bab 8 melihat teknologi besar, Majelis Keamanan Teknologi dan Masa Depan Birokrasi Negara dengan Felix Triguer. Bab ini membahas perselisihan pasca Snowden antara perusahaan teknologi Amerika Serikat, perusahaan seperti Google, Facebook, Microsoft, Apple, dan bidang keamanan untuk merefleksikan evolusi pengetahuan negara yang memantau dan mengendalikan komunikasi. Tata negara modern selalu bergantung pada ukuran dan metrik yang dapat membuat dunia dapat dibaca dan diatur. Di era big data, infrastruktur teknik permosesan data dan abstrak yang dihasilkan oleh perusahaan teknologi besar yang berhadapan dengan publik sekarang dipandang sebagai yang paling cocok untuk mengatur dunia digital melalui proses negosiasi dan perebutan kekuasaan yang melibatkan negara, perusahaan teknologi, dan aktor lainnya. Kumpulan keamanan yang bertugas mengawasi dan penyesuaian menunjuk pada pengaruh yang berkembang dari penyertaan big data di seluruh bidang keamanan dan birokrasi yang lebih luas. Kami menyimpulkan dengan memperhatikan kegagalan strategi yang bertujuan untuk memisahkan kejadian yang berkembang dari komputasi dan intensifikasi hubungan kekuasaan. Bab 9 menuju keadilan data, menjembatani aktivisme anti pengawasan dan keadilan sosial. Dengan Lina Dekcik, Annie Hitz, Jonathan Gaibel. Kebocoran Snowden pertama kali diterbitkan pada bulan Juni 2013, memberikan wawasan yang belum pernah terjadi sebelum ke dalam operasi pengawasan perusahaan negara, menyoroti sejauh mana komunikasi sehari-hari diintegrasikan ke dalam bentuk kontrol yang bergantung pada data cache, kehidupan sosial, sementara bentuk tata kelola berbasis pada tanggapan hukuman teknologi yang berkaitan dengan perkembangan dan penggunaan enkripsi dan evaluasi kebijakan seputar privasi dan perlindungan data. Berdasarkan wawancara mendalam dengan berbagai aktivis, kerangka politik data tersebut memperkenalkan gagasan keadilan data. Oleh karena itu, kami melanjutkan dengan menyerang bahwa referensi terhadap datafikasi perlu kembali distrukturalisasikan pada istilah yang dapat terlibat dengan politik data dalam kaitannya dengan agenda keadilan sosial yang lebih luas. Kami menyarankan pendekatan seperti itu diperlukan mengingat peran serta dari proses berbasis data dengan kapitalisme kontemporer. Bab 10 tesis tentang otomatisasi dan tenaga kerja. Dengan Brett Nelson Netrosister. Bagian depan otomatis baru meningkatkan ketakutan lama tentang mesin yang mengusur tenaga kerja dengan memperhatikan untuk menyajikan metaforsis dalam hubungan sosial modal. Bab ini menyajikan 6 tesis untuk menyarankan mengapa teknologi kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin baru-baru ini tidak mungkin menjawab pertanyaan apakah otomatisasi menghilangkan tenaga kerja atau memindahkan ke sektor ekonomi lain. Aktivitas masing-masing tesis ini membahas masalah sejarah, masa depan, data ekstraksi, lingkungan, dan kegagalan. Bersama-sama mereka berpendapat bahwa otomasi harus selalu memperhitungkan konsentrasi luar yang terdiri dari tenaga kerja dan lingkungan yang di atasnya ekonominya bergantung secara keseluruhan.
Bab ini menyelidiki implikasi otomatisasi untuk teori subjektivitas dan pemahaman kita tentang kapasitas pembuatan dunia dan politik data. Bab 11 Kerajaan Data, Politik Data Pasca Kolonial oleh Eugene Isin, Evelyn Rupert. Bab ini membahas berbagai cara data menangkap dan menjajah pikiran, jiwa, tubuh, ruang, serta menjadikan data subjek melalui praktik produksi, akumulasi, agregasi, sirkulasi, penilaian, dan interpretasi. Kami menarik perhatian pada bagaimana praktik ini beroperasi bersama namun berbeda di metropolis dan perkoloni dan menghasilkan subjek data yang berbeda. Dengan pertama-tama menjelaskan bagaimana kerajaan Eropa berabad ke-19 menemukan berbagai metode pengumpulan dan analisis data untuk menghasilkan populasi kolonial. Bab ini menguraikan bagaimana praktik post-kolonial dibangun di atas infrastruktur dan logika kasiran ini melalui contoh instantif global plus PPB sebagai contoh politik dan pasca kolonial. Bab ini membahas tentang dekolonisasi politik data. Bab 12 Hak atas pengabaian data dengan Giovanni Siscardi. Kehidupan dan kematian data saat ini terkait erat dengan evolusi masyarakat informasi. Faktanya ada banyak masalah yang muncul ketika menganalisis siklus hidup data dan khususnya saat kematian informatif dan kesulitan terkait dengan menghapus informasi itu sendiri. Dalam bab ini masalah hidup dan mati dari data dianalisis di berbagai sudut pandang bersamaan dengan eksposisi masalah tradisional seperti hak untuk dilupakan atau dengan penilaian khusus pada 3 bentuk pengabaian data, sosial, teknis, dan hukum, dan hak atas portabilitas atau terutama yang diatur oleh GDPR. Perhatian juga diberikan ke aset dari sudut pandang ekonomi dan emosional yang terkaitkan antara masalah teknologi, sosial, dan politik. Dalam kerangka ini terbukti sangat kompleks bagi sarjana hukum. Di situ sisi delegasi ke mesin pencari dan platform besar mengambil keputusan awal tentang penghapusan informasi, di samping penyebaran hukum yang efektif. Di sisi lain, ketentuan yang terkandung dalam GDPR dengan mengacu pada portabilitas data dan yang terpenting hak penghapusan yang lebih kuat dapat menjadi upaya yang berguna untuk menyeimbangkan kembali hak. Bab 13 Warga Data, bagaimana menemukan kembali hak dengan Jennifer Gibbs. Warga semakin banyak menggunakan teknologi data untuk memantau dan merasakan kualitas udara pengendaraan warga. Istilah yang menggambarkan praktik-praktik ini menghasilkan berbagai bentuk data warga yang dapat digunakan untuk mendukung klaim yang dibuat tentang masalah lingkungan. Bab ini mendokumentasikan bagaimana praktik yang dibuat tentang masalah lingkungan warga negara untuk memantau kualitas udara dan lingkungan perkotaan yang berubah di London Tenggara menghasilkan metode data yang menghasilkan model data warga yang berbeda serta formasi khusus warga data dan relasi data yang dibuat oleh warga dapat menjadi salah satu cara untuk mencoba campur tangan dalam membentuk kembali proses urbanisasi, terutama karena data tersebut berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial. Bab ini menunjukkan bagaimana hak untuk bernafas dan hak atas kota diartikulasikan melalui hak sendirinya atau mudah untuk ditegaskan. Data warga dan praktik warga data menjadi teknik untuk menemukan kembali hak dengan bekerja melalui perjuangan nyata untuk menimbulkan kerugian dan untuk menghasilkan dunia perkotaan yang lebih layak dihuni. Menteri 14 Hak data mengklaim hak privasi melalui lembaga internasional dengan elips GUIL. Bagaimana data warga muncul dan apa sumber hak mereka? Bab ini mengemplot tentang munculnya data warga negara dengan hak yang ditetapkan dalam hukum internasional dan perjuangan mereka untuk mewujudkan hak tersebut dan menghadapi klaim kedaulatan negara yang sebaliknya kewarganegaraan terkait dengan akuisisi mudek hak dalam dunia monopoli nasional atas hak kewarganegaraan, konstruksi kewarganegaraan supranasional melalui perolehan hak supranasional yang harus dihormati dan ditegakkan oleh otoritas negara
masing-masing dalam proses pembangunan. Bab ini memetakan langkah-langkah yang telah diambil dan di mana dalam konstruksi bentuk baru kewarganegaraan data yang merupakan hasil dari klaim masyarakat atas privasi dalam menghadapi sebuah internasional ke dalam kehidupan pribadi mereka. Sekian dan terima kasih.